Ya pemirsa, sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkan informasi terkini. Sudah ada rekan Nofri Afandi dari Medan, Sumatera Utara, kemudian Farah Manhila dari Surabaya, Jawa Timur, dan Danita Riyadini dari Yogyakarta. Pertama kita ke Medan, silakan laporan Anda, Nofri. Ya, Anatalita dan juga pemirsa, informasi yang akan kami kabarkan ini mengenai 332 siswa MAN 2 model Medan berunjuk rasa di sekolahnya lantaran kecewa dengan pihak sekolah karena terancam gagal mengikuti SNBP tahun 2025. Para murid menuntut agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kesalahan yang mengakibatkan para murid terancam tidak bisa ikut SNBP. Dari keterangan siswa, mereka terancam gagal mengikuti SNBP karena kelalaian pihak sekolah yang terlambat memproses penginputan nilai murid eligible pada portal pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa ini dilakukan para murid sekitar pukul 8 pagi tadi, di mana ada ratusan siswa MAN 2 model Medan berunjuk rasa di sekolah mereka yang berada di Jalan William Iskandar, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Para siswa ini kecewa lantaran pihak sekolah mengalami permasalahan ataupun gagal melakukan penginputan data nilai siswa yang eligible ataupun dianggap layak untuk masuk dalam kategori SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025. Di mana pihak sekolah pun mengalami kegagalan dalam proses penginputan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam finalisasi data nilai murid. Di mana diketahui hingga hari terakhir pendaftaran kemarin pihak sekolah belum selesai menginput nilai mulai dari semester 3, 4, dan 5. Wakil Kepala Sekolah MAN 2 model Medan pun menyatakan bahwa memang adanya kegagalan dari pihak sekolah sehingga murid-murid mereka ini yang termasuk dalam kategori eligible sebanyak 332 siswa ini terancam tidak bisa mendaftar SNBP. Terkait permasalahan ini pun pihak sekolah diketahui ini kepala sekolah sedang berada di Jakarta untuk bertemu dengan pihak Kementerian Agama untuk meminta solusi atas kejadian ini agar diberikan dispensasi begitu kepada pihak sekolah untuk dapat mendaftarkan para siswa-siswi mereka mengikuti SNBP tahun 2025 ini. Ada sebanyak 8 tuntutan yang disampaikan oleh para murid. Ini diantaranya menggratiskan uang komite dari semester 4, 5, dan 6. Kemudian SKL dianggap sudah selesai untuk seluruh kelas 3 SMA begitu, dan mereka juga meminta agar pihak sekolah memberikan bimbingan belajar agar para siswa ini dapat mengikuti seleksi masuk dengan ujian tertulis begitu nantinya dalam mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Demikian, Anatalita. Terima kasih laporan langsung Nofri Afandi dari Medan. Kita beralih ke Surabaya, sudah ada Farah Manhila. Farah, ada informasi apa dari Surabaya? Ya, Ana dan juga pemirsa, dua informasi menarik dari wilayah Surabaya. Informasi pertama, pemirsa, warga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Surabaya digegerkan dengan pinjaman online atau pinjol misterius di aplikasi layanan kredit digital mereka. Diduga mereka menjadi korban penipuan modus pinjaman tanpa bunga yang mengatasnamakan program pemerintah kota Surabaya secara fiktif dengan kerugian senilai 200 juta rupiah. Kejadian bermula saat sejumlah pelaku UMKM mendapat undangan sosialisasi program pinjaman tanpa bunga dari DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya di kantor Kelurahan Sememi. Undangan diajukan oleh seseorang bernama Bramasta Afrizal Riyadi pada 31 Oktober 2024 silam. Mereka yang tertarik akan dibantu dalam proses pendaftaran. Namun, bukannya mendapat pinjaman, mereka malah dikejutkan munculnya tagihan. Kini para korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Surabaya. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan dari pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hans dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, KPU Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan pasangan Hovifah Emil sebagai Gubernur Jawa Timur terpilih dalam Pilgub Jatim 2024.
Ketua KPU Jatim menetapkan pasangan Khofifah Emil sebagai pemenang Pilgub Jatim dalam perolehan suara 12 juta suara lebih atau setara 58%. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan rakyat Jawa Timur, serta mengajak seluruh elemen untuk terlibat bersama membangun Jawa Timur. Ya pemirsa, demikian kabar pilihan daerah dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saya kembalikan ke Ana Tealita di studio. Terima kasih Farah Manhila, laporan langsung dari Surabaya. Selanjutnya sudah ada Danita Riyadini dari Yogyakarta. Silakan Danita. Terima kasih Ana. Pemirsa, kita awal informasi pertama. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih menggenangi ribuan rumah warga di 10 desa di 2 kecamatan yaitu Sayung dan juga Karangtengah. Selain menggenangi rumah dan sekolah, banjir juga merendam akses jalan antar kampung. Sementara itu, posko pengungsian di balai desa setempat juga masih dihuni ratusan warga yang rumahnya tergenang banjir. Para pengungsi juga mulai mengeluhkan penyakit seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, dan penyakit kulit. Selain curah hujan tinggi, banjir di Demak, Jawa Tengah diakibatkan oleh meluapnya Sungai Dombo Sayung. Informasi selanjutnya pemirsa, warga Cilacap, Jawa Tengah dihebohkan dengan ditemukannya anak berkebutuhan khusus yang tewas bersimbah darah di kamarnya. Dalam video amatir ditemukan tubuh korban yang diketahui bernama Ibnu Adam bersimbah darah dengan posisi terlentang di dalam kamarnya di Desa Bantar, Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi tubuh anak tersebut terlilit karet ban di bagian leher. Polisi lakukan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab kematian. Petugas juga membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Majenang untuk dilakukan visum. Demikian Ana, 2 informasi dari Biro Yogyakarta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah mengabarkan langsung dari Medan, Yogyakarta dan juga Surabaya. Informasi lainnya pemirsa, 148 siswa SMA Negeri 17 Makassar protes kepada pihak sekolah karena gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sementara itu DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi kepada pihak SMA N7 Kota Cirebon karena tidak mendaftarkan siswanya pada SNPB. 3 tahun Pak, 3 tahun terakhir kami siswa-siswa SMA Negeri 17 Makassar belajar mati-matian Pak. Kami merelakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal Pak. Saya tahu orang tua di sini betul-betul juga memberikan yang terbaik untuk anaknya Pak. Emosi 148 siswa SMA Negeri 17 Makassar tak terbendung saat mengetahui bahwa mereka gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Siswa-siswi ini bahkan menangis karena usaha keras yang sudah mereka lakukan selama hampir 3 tahun terakhir sia-sia karena pihak sekolah terlambat mengirimkan data mereka. Yang tidak sempat di-input itu terkait nilai, finalisasi nilai untuk anak-anak kita yang eligible ini. Kendalanya lebih ke terlambatnya waktu oleh operator sekolah untuk menginput itu. Saat ini Kepala SMA Negeri 17 dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan tengah berada di Jakarta mencari solusi untuk siswa mereka yang gagal ikut SNBP. Untuk sekarang pembelajaran secara terstruktural harus pasti. Setelah sebelumnya ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Cirebon, Jawa Barat bersama orang tuanya menggelar aksi protes, DPRD Kota Cirebon memanggil pihak SMA Negeri 7 Kota Cirebon, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan wali murid kelas 12. DPRD Kota Cirebon menyebut pihak SMA Negeri 7 Kota Cirebon lalai dalam menginput data siswa pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru.
DPRD meminta kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 untuk memberikan sanksi ke SMA Negeri 7 atas kelalaian yang sudah dilakukan. Kita memberikan rekomendasi dan permohonan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk dapat memberikan kesempatan kepada SMA Negeri 7 untuk mendaftarkan siswanya yang eligible kepada jalur SNBP. Iya, seperti itu. Itu satu rekomendasi kita. Dua adalah kita memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat, CC, yaitu adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan untuk melakukan investigasi dan sanksi kepada oknum-oknum yang membuat terjadinya keterlambatan pendaftaran tersebut. Selain soal penerimaan mahasiswa baru, permasalahan lainnya seperti pungutan liar, pembelian buku LKS, SPP, dan lainnya juga akan ditindaklanjuti oleh DPRD.